5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat bagi Dewi. Sejak ia resmi menjadi istri Radit, harapannya hanya sederhana. Memiliki rumah tangga yang hangat dengan tawa seorang anak kecil di dalamnya. Namun kenyataan berkata lain. Tahun demi tahun terlewati tanpa tanda kehamilan. Setiap kali ia menatap ranjang kosong di sampingnya, bayangan seorang bayi mungil yang tak pernah hadir membuat dadanya terasa sesak. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah dirinya kurang berusaha? Ataukah ada yang salah pada tubuhnya? Rasa hampa itu semakin sering hadir ketika Dewi melihat orang lain bahagia dengan anak mereka. Saat tetangga menggendong bayi yang baru lahir, Dewi tersenyum di luar, tapi hatinya perih di dalam. Ia merasa seakan Tuhan menunda kebahagiaannya. Malam-malamnya kerap diisi tangis diam-diam, sementara Radit tidur pulas di sampingnya. Di tengah, isak pelan Dewi sering berdoa, "Ya Allah, kapan Engkau titipkan amanah itu untukku? Aku ingin sekali mendengar panggilan ibu darinya." Radit sebagai suami selalu mencoba menenangkan dengan kata-kata yang manis, meski sering terasa klise. "Mungkin belum waktunya aja sayang. Tuhan pasti tahu kapan kita siap," ucapnya sambil menggenggam tangan Dewi. Bagi Radit kalimat itu sederhana, namun bagi Dewi setiap kata justru semakin menekan batinnya. Ia tidak ingin hanya menunggu tanpa usaha. Ia ingin berjuang mencari tahu, sebab musabab, agar harapannya tidak hanya bergantung pada waktu. Berulang kali Dewi menyampaikan keinginannya untuk memeriksakan diri. Baginya langkah medis adalah bentuk ikhtiar yang nyata. "Dit, bagaimana kalau kita coba periksa ke ayah? Beliau kan dokter kandungan. Kita bisa tahu kondisi kita. Kan jadi lebih tenang jadinya," pinta Dewi dengan penuh harap. Tapi setiap kali topik itu muncul, Radit selalu menolak. Wajahnya menenggang dan nada suaranya meninggi sedikit, seolah pembahasan itu menyentuh harga dirinya. "Aku nggak enak sama ayah. Masa kita kayak nggak percaya sama doa dan takdir? Lagi pula aku yakin kita baik-baik saja." Jawaban itu menampar hati Dewi. Ia tidak pernah bermaksud merendahkan suaminya, apalagi menentang keyakinannya pada takdir. Namun menanti tanpa kepastian adalah siksaan yang halus tapi nyata. Lebih pedih lagi ketika ia tahu mertuanya sendiri, Dr. Darmawan, sering memperhatikan kesedihan di wajahnya. Sang mertua dengan kebijaksanaan seorang dokter sekaligus ayah, beberapa kali berkata, "Kalau kamu mau datang saja ke klinik, biar ayah periksa, siapa tahu bisa ditemukan jalannya." Kata-kata itu menyalakan harapan kecil di hati Dewi. Tetapi, setiap kali ia ingin melangkah, bayangan Radit yang keras kepala selalu menghentikannya. Hingga akhirnya ia mulai memendam niat untuk melangkah sendiri. Meski harus diam-diam, meski dengan risiko besar jika suatu saat Radit mengetahui kebenarannya. Hari itu langkah Dewi terasa berat, ketika ia benar-benar memberanikan diri datang ke klinik milik mertuanya. Sepanjang perjalanan hatinya berkecamuk hebat. Tangannya mulai berkeringat, jantungnya berdegup begitu cepat, seakan tubuhnya menolak keras apa yang hendak ia lakukan. Tapi dorongan dalam batinnya lebih kuat. Ia ingin mencari jawaban, ingin tahu apa yang sebenarnya menghalangi mimpinya menjadi seorang ibu. Saat tiba di klinik, Dewi sempat terdiam lama di depan pintu kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. Ia menatap bayangan itu dengan mata sendu, lalu menarik napas panjang, mencoba untuk meyakinkan diri. "Aku harus kuat dan aku lakukan ini demi keluarga kami." Di ruang tunggu, Dewi duduk dengan tubuh kaku. Beberapa pasien lain menunduk memainkan ponsel, sementara pikirannya melayang entah kemana. Baru saja ia mulai tenggelam dalam kecemasan. Suara tenang, tapi berwibawa memanggil namanya. "Dewi, ayo masuk." Suara itu milik Dr. Darmawan, ayah mertuanya sendiri. Ada getaran aneh di dada Dewi mendengar panggilan itu. Bukan karena takut, tapi karena situasi yang janggal. Periksa kandungan pada ayah suaminya sendiri. Ruangan klinik itu terasa dingin, entah karena pendingin udara, atau karena Dewi begitu gugup. Darmawan menyapanya dengan senyum menenangkan. Senyum yang selama ini ia kenal penuh kewibawaan seorang ayah. "Kamu tenang saja, Nak. Pemeriksaan ini prosedur biasa. Jangan terlalu cemas," ujarnya dengan suara lembut. Dewi hanya mengangguk, pelan, matanya menunduk. Saat Darmawan mulai mempersiapkan alat, Dewi merasakan detak jantungnya semakin cepat.
Ada rasa malu dan ada rasa sungkan, namun juga ada rasa percaya, karena ia tahu mertuanya adalah seorang dokter yang berpengalaman. Baik, sekarang tahan sebentar ya. Ini mungkin sedikit sakit, ujar Darmawan ketika mulai memasukkan jarum untuk mengambil sampel. Dewi menahan napas, menggenggam erat jemari tangannya sendiri. Tubuhnya refleks menegang, tapi Darmawan menatapnya sambil berkata pelan, "Santai, jangan terlalu tegang. Kamu pasti bisa kok." Suara itu lembut, namun di telinga Dewi terasa lebih dekat dari biasanya, seolah menembus pertahanan hatinya. Ia merasa seperti ada ketenangan sekaligus kegugupan yang bercampur, jadi satu. Beberapa menit kemudian pemeriksaan selesai. Hasilnya di situ jelas Dewi sehat, subur, dan tidak ada hambatan apapun. Saat Darmawan menyampaikan kabar itu, Dewi justru merasakan dadanya semakin sesak. Jika dirinya sehat, maka masalah ada pada Radit. "Kamu baik-baik saja, Nak." Jadi sepertinya, dari pihak Radit juga harus diperiksa. Darmawan menatapnya penuh arti, seolah sedang membaca perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Dewi menggigit bibir bawahnya, lalu dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa putus asa, ia mengaku, "Ayah, jujur saja Radit itu lemah. Bahkan untuk urusan suami istri pun sering tidak sanggup." Suaranya bergetar dengan wajahnya memerah, menahan malu. Di detik itu suasana ruangan menjadi berbeda. Ada keheningan berat, ada rasa iba, ada simpati, tapi juga ada percikan halus dari sesuatu yang tak bisa Dewi definisikan. Perasaan yang mulai menggoda batas antara mertuanya sebagai dokter, seorang ayah, dan seorang pria. Kata-kata itu menggantung di udara. "Sebaiknya Radit yang diperiksa," ucap Darmawan akhirnya, mencoba tetap bersikap profesional. Namun nada suaranya terdengar berat, seolah ia sendiri tahu bahwa kemungkinan itu sangat kecil. Dewi hanya menunduk, kedua tangannya saling meremas. "Tidak mungkin ya," katanya lirih. "Radit pasti marah besar kalau tahu." Dia bahkan tidak mau mendengar kata dokter kalau ada hubungannya dengan masalah ini. Air mata mulai berkaca di pelupuknya. Ia merasa begitu terjebak, suaminya menolak periksa, mertuanya tahu masalahnya. Sementara dirinya hanya bisa pasrah menunggu waktu berjalan sia-sia. Suasana pun semakin hening. Hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan. Darmawan memandang menantunya dengan tatapan dalam. Tatapan seorang dokter yang memahami kondisi pasiennya. Tapi juga tatapan seorang pria yang melihat perempuan muda di hadapannya, sedang begitu rapuh. Ia menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. "Kalau begitu pilihanmu sangat terbatas, Nak. Kamu harus siap menerima kalau anak mungkin tak akan hadir." Kalimat itu bagai petir menyambar telinga Dewi. Ia lalu menoleh cepat, menatap Darmawan dengan mata penuh keputusasaan. "Ayah, jangan bilang begitu. Saya sudah 5 tahun menunggu. Saya nggak sanggup kalau seumur hidup tidak jadi seorang ibu." Darmawan terdiam sejenak, lalu menatapnya lebih serius. "Kalau begitu, masih ada satu cara lagi. Tapi ini mungkin terdengar gila bagimu." Suara itu membuat jantung Dewi berdebar lebih cepat. Ia pun menelan ludah, menunggu kelanjutan kata-kata itu. "Kamu harus bersama pria lain, mungkin hanya sekali, untuk mendapatkan keturunan." Ruangan seketika terasa berputar bagi Dewi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar tak percaya. "Ayah, apa maksud ayah?" Suaranya nyaris berbisik, seakan takut kata-kata itu benar-benar nyata. Darmawan tidak langsung menjawab. Ia bangkit berjalan perlahan mendekat ke arah Dewi, lalu duduk di kursi seberangnya. Wajahnya terlihat serius, suaranya tenang tapi menusuk. "Aku tahu ini salah di mata banyak orang, tapi kamu tidak mengerti, Nak. Radit itu memang keras kepala sejak dulu. Kalau kamu terus menunggu, kamu hanya akan menua tanpa anak. Kalau kamu rela, kamu tak perlu mencari pria jauh-jauh. Ayah sendiri yang akan membantu." Kata-kata itu membuat tubuh Dewi bergetar. Ada rasa terhina, dan juga ada rasa kaget, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sebuah rasa yang aneh, yang tak ia pahami. "Tidak, ayah. Apa tidak ada cara lain lagi? Apa harus dengan cara seperti ini?"
ujar Dewi dengan suaranya yang bergetar hebat. Ia berdiri lalu berusaha menjauh, tapi tubuhnya terasa lemas. Matanya mulai berkaca-kaca, dadanya naik turun menahan gejolak batin. Darmawan menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lagi dengan nada lebih lembut, hampir seperti bisikan. Kamu ingin anak bukan? Ini cukup sekali saja. Setelah itu kamu tetap bersama Radit seperti biasa. Kita tidak perlu bicara lagi soal ini. Biarkan waktu yang menjawab. Dalam ruang kecil itu, jarak antara keduanya semakin menipis. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Dewi tahu ia sedang berdiri di tepi jurang, hampir melewati batas yang tak seharusnya. Namun hatinya goyah. Keputusasaan yang ia pelihara selama 5 tahun kini menjerumuskannya pada dilema yang nyaris tak ada jalan keluarnya. Dewi berdiri terpaku, dan tubuhnya terasa gemetar. Kata-kata Darmawan terus bergema di telinganya, membuat batinnya berperang hebat. Ayah sendiri bisa membantu. Kalimat itu terdengar tabu, tetapi di sisi lain keputusasaan membuatnya sulit menolak. 5 tahun penantian, 5 tahun rasa hampa, 5 tahun menahan iri, melihat teman-temannya menggendong buah hati, semuanya menekan hatinya hingga ke sudut paling rapuh. Ayah, saya sangat takut. Saya merasa ini juga salah. Tapi saya juga tak sanggup lagi menunggu. Suaranya Parau hampir pecah. Air matanya mulai menetes. Bukan hanya karena sedih, tapi juga karena ia sadar langkah yang akan ia ambil bisa menghancurkan segalanya. Darmawan berdiri perlahan, mendekatinya dengan langkah mantap. Bukan sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang ayah mertua, melainkan sebagai pria yang melihat perempuan di hadapannya sedang tenggelam dalam luka yang dalam. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Dewi dengan hati-hati. Nak, kamu tidak sendiri. Aku tahu ini berat buatmu. Kita lakukan sekali saja, cukup sekali. Setelah itu kamu jalani hidupmu dengan Radit seperti biasa. Lakukan kewajibanmu bersama Radit. Anggap ini demi sebuah harapan yang lebih besar. Sentuhan itu membuat tubuh Dewi bergetar lebih hebat. Ia ingin sekali menepis, tapi justru dirinya berdiri membeku, seakan tak lagi punya kekuatan untuk melawan. Sore itu Darmawan mengambil keputusan besar. Klinik ditutup lebih awal dengan alasan ada urusan keluarga. Tirai jendela diturunkan dan lampu ruangan diredupkan. Hening pun mulai menyelimuti. Hanya detak jantung Dewi yang berdegup kencang di telinganya sendiri. Di dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, cukup sekali saja. Aku ingin percaya ini demi kebaikan, demi anak yang kuimpikan." Namun bisikan itu justru menjadi alasan yang mendorongnya melangkah ke jurang yang selama ini ia hindari. Perlahan batas yang selama ini ia jaga runtuh. Dewi tidak lagi bisa membedakan antara benar dan salah, antara cinta dan keputusasaan. Saat Darmawan semakin dekat, ia menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada kata-kata lagi, hanya kesunyian yang menyelimuti, hanya isakan pelan yang terdengar, hanya rasa bersalah yang mulai tumbuh seiring dengan langkah yang mereka ambil. Di satu sisi hatinya hancur, karena melukai kepercayaannya pada Radit. Tapi di sisi lain, ada secercah harapan yang ia genggam erat. Mungkin inilah jalan untuk mendapatkan buah hati. Ketika semua akhirnya selesai, Dewi duduk terdiam di tepi ranjang periksa. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan pikirannya berlari kemana-mana. Tangannya bergetar saat merapikan pakaiannya kembali. Darmawan berdiri di dekatnya, sama-sama bungkam, seolah tahu tidak ada kalimat apapun yang bisa menghapus dosa yang barusan terjadi. Dalam hati Dewi bergema sebuah janji. Cukup sekali ini saja, dan ini tidak akan pernah terulang lagi. Aku akan jalani hidupku bersama Radit, seakan tidak pernah ada yang terjadi. Namun meski mulutnya diam, hatinya sadar betul bahwa apa yang baru saja ia lakukan akan selalu menjadi rahasia kelam yang menghantui sepanjang hidupnya. Setelah keheningan panjang itu, Dewi hanya duduk kaku. Pikirannya mulai kacau, seolah dirinya baru saja kehilangan arah. Darmawan dengan wajah tegang, akhirnya bicara pelan. Nak, apa yang terjadi barusan anggap saja tidak pernah ada. Jangan biarkan ini merusak rumah tanggamu.
Ingat, kamu tetap istri Radit. Kewajibanmu tetap di sana. Kata-kata itu seakan menegaskan garis besar bahwa semua harus dikubur rapat. Dewi hanya mengangguk tanpa suara, matanya berkaca. Hatinya semakin sesak. Ia sadar ia baru saja masuk ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan, dan sekarang satu-satunya cara bertahan adalah dengan berpura-pura. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil begitu hening. Tidak ada obrolan, hanya suara mesin yang menderu pelan. Sesekali Darmawan melirik Dewi, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Hatinya pun penuh gejolak, antara perasaan bersalah sebagai mertua dan rasa lega karena merasa sudah membantu. Sementara Dewi menatap keluar jendela, berusaha menahan tangis. Cukup sekali ini, aku akan lupakan. Aku akan jalani hidupku seakan semua baik-baik saja. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu rahasia itu akan selalu menghantui. Malam itu setibanya di rumah, Dewi mencoba bersikap biasa. Radit menyambutnya dengan senyum lelah setelah seharian bekerja. "Kamu dari mana, sayang?" tanyanya santai. Dewi pun tercekat, lalu menjawab cepat. "Dari pasar, tadi mampir sebentar tempat teman." Radit tak menaruh curiga, bahkan malam itu mereka kembali menjalani kewajiban sebagai suami istri. Meski dengan cara yang seperti biasa, hambar dan cepat usai. Dewi menutup mata sepanjang waktu, seakan ingin menutupi rasa bersalah yang menusuk hatinya. Ia tahu hanya dengan itu Radit tidak akan pernah menduga apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, meski hati Dewi semakin gelisah. Setiap pagi ia bangun dengan rasa takut. Takut jika Radit tiba-tiba tahu apa yang ia sembunyikan. Namun minggu demi minggu berlalu, tubuhnya mulai memberi tanda berbeda. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan telat datang bulan. Awalnya ia pun ragu. Tapi ketika memberanikan diri membeli tes kehamilan dan melihat 2 garis merah jelas terpampang, air matanya langsung tumpah. Tangannya bergetar memegang alat itu. "Aku hamil. Akhirnya aku benar-benar hamil." Perasaan bahagia bercampur dengan rasa ngeri. Bahagia karena mimpinya menjadi seorang ibu hampir nyata. Ngeri karena ia tahu ada kemungkinan besar bayi itu bukan darah daging Radit. Kabar kehamilan itu membuat Radit melonjak girang. Malam itu ia memeluk Dewi erat, matanya berbinar penuh syukur. "Akhirnya doa kita terkabul, sayang. Tuhan sudah percaya sama kita." Dewi hanya bisa tersenyum samar, berusaha menyembunyikan air mata yang mengalir pelan di sudut matanya. Ia membiarkan Radit tenggelam dalam kebahagiaannya, sementara dirinya terjebak dalam rahasia besar yang tak mungkin ia ungkapkan. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku akan jaga rahasia ini sampai mati. Biarlah Radit bahagia. Biarlah ia percaya anak ini adalah miliknya. Asal aku bisa menjadi seorang ibu, aku rela menanggung semua beban ini sendiri."